Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 621 sampai bab 630. Sekitar 30 helikopter mengepung rumah yang ditinggalkan. Tami sama-sama tercengang seperti Harry. Dan dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya begitu dia melihat helikopter. Ya Tuhan, meskipun Tami dibesarkan di kota, bahkan dia belum pernah menyaksikan secara pribadi pemandangan yang luar biasa seperti ini. Kamu kembali pada kata-katamu, teriak Harry. Ketakutan. Sial, rencananya untuk melarikan diri setelah menerima uang sekarang sia-sia. Saat dia mengatakan itu, beberapa pengawal sudah menggunakan tangga tali untuk turun dari helikopter. Dalam waktu singkat, Harry benar-benar terkepung. Itu benar-benar kamu, Harry. Dan di sini saya pikir Anda tidak akan berani kembali setelah hilang untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan, saya tidak akan pernah mengharapkan Anda untuk pergi serendah ini. Anda bahkan menjebak Ten Crawford. Apakah Anda tidak takut sama sekali bahwa Nona Crawford akan mengetahui hal ini? Tanya Zack sambil mencibir saat dia berjalan mendekati Harry. Drake dan Tyson mengikuti di belakangnya. Jelas bahwa Zack dan Harry saling mengenal. Harry sendiri tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri dari situasi saat dia melihat Drake, Tyson, dan Zack bersama-sama. Dia tahu sudah terlambat baginya untuk mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Jika Zack memberi tahu Jessica tentang masalah ini, dia pasti tidak akan melepaskannya semudah itu. Faktanya, Harry tidak kesulitan membayangkan skenario di mana dia akhirnya mati dengan beberapa bagian tubuh yang hilang. Baginya, dia merasa bahwa satu-satunya cara yang mungkin untuk menghindari hasil itu adalah membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Saya hanya melakukan semua ini untuk bertahan hidup setelah wanita muda tertua membuang saya. Bagaimanapun, sementara saya adalah bagian dari rencana rumit untuk menjebak Mer Crawford. Saya meyakinkan Anda, Mer Lile, bahwa saya telah memberinya banyak belas kasihan. Asal tahu saja, Tuan Long tidak hanya menyuruhku menjebaknya, tapi dia juga menyuruhku menjatuhkannya agar aku bisa memperburuk keadaannya. Namun, saya langsung menolak saran itu. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas sekarang, saya juga telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan bukti yang dibutuhkan Mer Crawford untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Harry menjelaskan dengan tergesa-gesa, senyum di wajahnya. Juga, Tuan Lile, bukankah kita pernah bersaudara bekerja untuk wanita muda tertua? Aku ingat menyelamatkanmu sekali di masa lalu. Tidak bisakah kamu mengampuniku kali ini? Jika Anda pikir saya tidak berubah, saya hanya seorang anak kecil saat itu. Aku sudah dewasa sekarang. Oh, jadi kamu masih ingat saat kamu masih menjadi bawahannya. Saya berasumsi bahwa Anda sudah melupakan semua tentang hari-hari itu. Bagaimanapun, tentang bagaimana kami akan berurusan dengan Anda, Tuan Crawford akan memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Pada saat itu, Zack dan yang lainnya berdiri di samping Geralt. Harry dulu bekerja untuk adikku. Tanya Geralt heran. Tidak heran dia tampak begitu takut padanya. Itu benar. Mer Crawford, Michael, Harry. Dan saya bekerja di bawahnya ketika wanita muda tertua masih di Maybury City. Saat itu, Harry masih berusia awal 20-an. Bencana terjadi ketika dia membuat salah satu karyawan wanita kami hamil saat dia mabuk. Wanita muda tertua sangat marah sehingga dia segera menyuruhnya untuk tersesat begitu dia mengetahuinya. Jawab Zack sambil terus menatap Harry. Senyum dingin di wajahnya. Jadi begitulah keseluruhan ceritanya. Yah, karena dia sudah menyerahkan buktinya kepadaku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini atau menahannya lagi. Sejujurnya, Geralt benar-benar ingin menemukan orang yang telah menjebaknya hanya untuk memberi mereka tamparan keras di wajah mereka. Sekarang setelah Harry menatap sambil tersenyum padanya secara pribadi, bagaimanapun, Geralt tidak ingin terus berbicara dengan pria yang tidak tahu malu lagi.
Anda beruntung hari ini. Tinggalkan dengan uang dan tersesat sudah. Nyawamu akan selamat kali ini. Meskipun Zack marah, dia secara bersamaan merasa sedikit lega. Lagi pula, keduanya pernah bekerja sama sebelumnya dan Harry juga tidak salah. Dia memang telah menyelamatkan hidup Zack sebelumnya. Yang benar adalah Zack diam-diam takut bahwa Geralt akan dengan kejam memerintahkannya untuk membunuh Harry di sana dan kemudian. Aku tidak akan pergi. Jawab Harry. Apalagi yang kamu inginkan? Bapak, Crawford. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Tolong izinkan saya untuk bekerja di sisi Anda. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membuat kesalahan lagi di masa depan. Saya mohon, Tuan Crawford, tolong biarkan aku bekerja untukmu. Harry benar-benar serius ketika dia mengatakan itu. Bahkan ketika dia pertama kali bertemu Geralt di hotel, dia sudah tahu bahwa Geralt adalah orang yang murah hati dengan kepribadian yang agak baik hati. Itulah alasan mengapa dia diam-diam tidak mematuhi perintah untuk menyakiti Geralt, meskipun setuju dengan Yunus untuk melakukannya. Dia hanya tidak bisa memaksa dirinya untuk menyakiti orang seperti itu. Terlebih lagi, dia takut apa yang akan Jessica lakukan padanya jika dia tahu bahwa dia telah menyakiti kakaknya. Namun, dia juga tidak melakukannya karena Jessica telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Bagaimanapun, dia awalnya tidak berani kembali sebelum rangkaian peristiwa ini terjadi. Dia benar-benar hanya ingin mendapatkan uangnya dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia sebelumnya memastikan untuk mencatat semua yang terjadi saat dia berurusan dengan Yunus. Dia telah meramalkan bahwa jika semuanya berjalan lancar, Geralt akan terus disalahpahami selama sekitar 1 minggu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akhirnya akan menyerahkan rekaman itu kepada Zack begitu dia berhasil menyembunyikan dirinya. Itu hanya keberuntungannya untuk berakhir dalam situasinya saat ini. Karena tidak akan ada jalan keluar yang mudah dari ini. Dia tahu tidak ada ruginya meminta Geralt untuk menerimanya. Kamu, jawab Geralt karena dia tidak bisa menahan senyum kecut. Lupakan. Pergi saja selagi bisa. Jangan khawatir. Saya akan memaafkan Anda hari ini dan saya akan memberitahu saudara perempuan saya untuk tidak meminta pertanggungjawaban Anda atas tindakan Anda juga. Karena wajah Harry secara alami terlihat menyedihkan. Geralt merasa sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan atau apakah dia hanya bermain-main. Tunggu, sebagai bentuk rasa hormat, saya juga akan memberi Anda hadiah besar lainnya, Tuan Crawford. Aku yakin kamu akan menyukainya. Mendengar itu, Geralt dan Zack bertukar pandang. Akhirnya, Geralt mengangguk sebelum berkata, "Baik, keputusan akhir saya tergantung pada apa hadiahnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Gia dan Tammy. "Bapak, Lile, tolong dapatkan mobil untuk mengirim gadis-gadis itu pulang dulu," kata Geralt. Suaranya agak dingin dan acuh tak acuh. Sementara Gia berharap untuk berbicara lebih banyak dengan Geralt, mengharapkan dia untuk menunjukkan sedikit lebih banyak perhatian. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Geralt kemudian masuk dan segera pergi. Tentu saja, dia melakukan semua ini dengan sengaja. Bagaimanapun, dia merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk terus menunjukkan sikap ini sehingga dia dapat menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di masa depan. Dia bisa merasakan hatinya sedikit sakit saat dia melihat mobil itu pergi. Apakah ini masa depan hubungannya dengan Geralt? Apakah dia akan terus bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya? Apakah dia kehilangan kasih sayang yang dia miliki untuknya sebagai teman juga? Haha, mungkin itu masalahnya. Geralt baru saja tiba untuk mengambil bukti yang dia butuhkan. Dia hanya menyelamatkannya karena dia kebetulan ada di sana. Mengapa dia bahkan terlalu memikirkannya? Siapa dia? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Geralt akan mempertaruhkan nyawanya untuknya? Apakah dia benar-benar merasa tersentuh karena ini? Giayou gadis bodoh. Geralt hanya memiliki Mila di hatinya. Jelas bahwa dia menggunakan situasi untuk keuntungannya untuk membuat jarak antara kamu dan dia. Dia hanya bisa dengan getir mengingatkan dirinya sendiri tentang realitas situasi. Untuk berpikir bahwa benar-benar ada seseorang yang rela mengorbankan hidup mereka untuknya. Itu semua hanya sekumpulan kebohongan yang menipu. Setelah kembali ke rumah dengan selamat,
Dia mendapati dirinya berguling-guling di tempat tidur hampir sepanjang malam. Dia hanya bisa tertidur menjelang fajar. Namun, dia tiba-tiba terbangun oleh suara keras di luar sekitar pukul 9 pagi. Kamu harus mencari solusi untuk masalah ini, Walton. Bagaimanapun, kami mengikuti Anda dan meninggalkan keluarga Quarrington bersama di masa lalu. Anda bertanggung jawab untuk kita semua. Jika Anda gagal melakukan itu, kami tidak akan dapat menopang keluarga kami lagi. Orang tua Gia telah kembali, dan bersama dengan beberapa bibi dan pamannya. Mereka semua tampaknya berdiskusi dengan Walton tentang bagaimana mereka harus menangani masalah antara Longs dan Quarringtons di Yanken. Di masa lalu, Walton telah memimpin sekelompok orang ini menjauh dari keluarga Quarrington karena marah mengenai beberapa hal. Namun, mereka sekarang berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat lagi mempertahankan perusahaan yang mereka dirikan bersama. Karena dia adalah orang yang telah membawa mereka menjauh dari Quarrington lainnya saat itu. Dia secara alami harus bertanggung jawab atas semua orang yang hadir saat ini. Sepertinya tidak ada hasil apapun pada Gia dan tuan muda ketiga dari hubungan keluarga panjang. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Perjamuan ulang tahun Yunus akan diadakan di Wayfair Mountain Entertainment hari ini dan dia sudah mengundang Gia untuk menemaninya di sana. Dia jelas masih menunggu Gia untuk menerima lamaran pernikahannya. Semua orang membicarakan hal yang sama. Baiklah. Itu sudah cukup. Kalian semua sudah tahu bahwa Gia mengalami masalah tadi malam. Sementara dia berhasil keluar dengan selamat dan saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Saya sedih untuk mengatakan bahwa Tuan Long bahkan tidak melakukan apapun untuk membantu putri saya sama sekali. Ini sangat mengecewakan. Walton dan yang lainnya bergegas pulang pagi itu saat mereka mengetahui bahwa Gia terlibat dalam insiden penculikan. Bahkan sebelum ada yang bisa mulai membahas penculikan itu, pintu berderi terbuka. Gia kemudian melangkah ke kamar dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ibu, ayah, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan menghadiri jamuan ulang tahunnya hari ini. Gia, mengapa Anda tidak beristirahat di kamar Anda? Kenapa kamu keluar? Tanya Walton. Suaranya jelas tertekan. Melihatnya, beberapa anggota keluarga besarnya terbatuk-batuk sebelum berkata, kamu tahu, Gia benar-benar gadis yang baik. Dia sangat sadar bahwa kita tidak boleh menyinggung keluarga Long. Terlebih lagi, bukankah Tuan Long menghabiskan jutaan dolar untuk menyelamatkan Anda ketika Anda diculik? Dia pasti sangat mencintaimu. Di ruangan itu, Walton adalah satu-satunya yang tahu realitas situasi. Karena dia khawatir sakit, Gia telah merinci kejadian yang terjadi malam sebelumnya kepadanya. Yang lain sama sekali tidak menyadari kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar komentar dari paman dan bibinya, Gia hanya tertawa sambil menunjukkan senyum masam. Dia mengerti apa yang mereka coba katakan padanya. Meski begitu, Gia sama sekali tidak marah pada mereka. Dia sadar bahwa tekanan dari Long dan keluarga utama Quarrington benar-benar mencekik dirinya sendiri, dan keluarga besarnya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa paman dan bibinya masih perlu menghidupi keluarga mereka sendiri. Itulah intinya mengapa dia tidak menentang mereka. Selain itu, dia tidak peduli lagi dengan situasinya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Geralt sepertinya tidak peduli padanya lagi. Lagi pula, dia sudah memiliki Mila kesayangannya. Sementara dia awalnya berpikir bahwa masih ada kesempatan baginya dan Geralt untuk bersama di masa lalu. Dia bahkan tidak ingin memikirkannya lagi. Cara dia melihatnya, satu-satunya cara dia bisa berguna dalam situasi ini adalah mengorbankan dirinya sendiri. Setidaknya dia akhirnya bisa membantu keluarganya mencapai kedamaian. Setelah menarik napas panjang, Gia tersenyum sebelum berkata, Ayah, Ibu, aku akan bersiap-siap dulu agar kita bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Yunus nanti. Dia kemudian kembali ke kamarnya. Melihat putrinya seperti itu, Walton mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Sementara itu, Harry bersama Geralt dan di tangannya ada USB flash drive. Hehe, ini hadiahku untukmu, Tuan Crawford. Saya yakin Anda akan sangat tertarik, kata Harry sambil memasukkan USB ke laptop dan mulai memutar video. Setelah menonton semuanya, Geralt hanya bisa mencibir sebelum bertanya, apakah kamu merekam ini tadi malam? Heh,
Aku melakukannya. Saya mungkin tidak memiliki banyak keterampilan. Tetapi jika itu tentang tindakan tercela atau licik, tidak ada yang bisa menandingi saya. Jawab Harry sambil menepuk dadanya sendiri 2 kali. Itu cukup. Tidak perlu membual tentang itu. Jawab Zack sambil tersenyum kecut. Bagaimanapun, kami sekarang memiliki cukup bukti. Bersama dengan rekamannya, kita akhirnya harus siap untuk mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Memang, kata Geralt sambil tersenyum sambil mengangguk. Pada saat itu, telepon Geralt mulai berdering. Itu adalah telepon dari saudara baptisnya, Yul. Ada apa? Yul, saudara, kami dipukuli. Aiden dipukuli paling parah. Apa? Betapa beraninya. Siapa yang melakukannya? Tanya Geralt dengan marah. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu bestar di Unus itu tentu saja. Dia mengadakan pesta ulang tahun besar hari ini dan hampir setiap individu berpengaruh dan kuat di Maybury City telah diundang. Satu-satunya orang yang secara khusus dikecualikan dari acara tersebut adalah orang-orang yang terkait dengan keluarga Crawford. Karena itu, Aiden dan aku membawa beberapa orang untuk menimbulkan masalah baginya. Yul kemudian dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi pada Geralt. Intinya, baik Yul maupun Aiden tidak puas karena Yunus jelas-jelas menargetkan keluarga Crawford melalui acara tersebut. Bagaimanapun juga, keluarga Long sangat kuat. Namun Yunus masih memilih untuk menyelenggarakan perjamuannya di Maybury City. Terlebih lagi, dia bahkan menjadi tuan rumah di Wayfair Mountain Entertainment. Tempat Jessica dulu berlari. Jelas sekali bahwa Yunus sengaja menargetkan Geralt. Tetap saja, Aiden dan Yul pergi ke sana mencari masalah tanpa memberitahu Geralt sebelumnya. Karena dipandu oleh Yunus, diharapkan banyak anggota keluarga Long juga akan hadir. Itu jelas berkontribusi pada kerugian besar yang akhirnya mereka derita. Untuk saat ini, kalian berdua harus kembali dan mencariku dulu, jawab Geralt. Dia tidak akan membiarkan ini meluncur begitu saja. Bagaimanapun, dia memperlakukan mereka berdua seperti saudaranya sendiri. Kita sudah di bawah. Saya mendukung Aiden sekarang, jawab Yul. Aku turun sekarang, jawab Geralt saat dia memimpin Harry dan yang lainnya ke bawah. Sesuai dengan kata-kata Yul, keduanya telah dipukuli habis-habisan. Wajah Aiden memar sangat parah dan sebagian besar sudah bengkak. Bahkan Yul memiliki beberapa memar di wajahnya. Saya sangat menyesal, Tuan Crawford. Aku sudah membuatmu malu hari ini. Suara Aiden putus asa. Hampir seolah-olah dia baru saja kalah dalam pertempuran besar. Tidak apa-apa, cepat dan masuk dulu, jawab Geralt sambil menepuk kedua bahu mereka sebelum masuk ke dalam bersama yang lain. Geralt, namun, sebelum dia berhasil pergi jauh, dia mendengar suara seorang wanita memanggilnya. Berbalik untuk melihat siapa itu, dia terkejut melihat Felicity berdiri di sana. Meskipun dia belum bertemu dengannya cukup lama, dia masih sedikit terkejut melihat betapa kecantikannya telah meningkat dalam periode waktu itu. Bakat, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Geralt. Dia tidak yakin bagaimana dia berhasil menemukannya. Memikirkan kembali. Bagaimanapun, itu mungkin karena alamat rumahnya bukanlah rahasia besar. Karena saya tidak berhasil menangkap Anda sama sekali setelah kembali ke sekolah. Saya memutuskan untuk secara pribadi datang menemui Anda. Untuk jangka waktu tertentu, Felicity telah berjuang dengan dirinya sendiri ketika dia mengetahui tentang identitas asli Geralt. Meskipun butuh beberapa saat, dia akhirnya benar-benar berubah hati dan sikap terhadap Geralt. Kembali ketika dia masih tidak yakin apakah Geralt benar-benar Mark Crawford, dia terus-menerus bingung apakah dia benar-benar mencintai Geralt atau tidak. Namun, itu mengubah hari ketika dia melihat semua orang membungkuk di depan Geralt di lingkungan kecil itu. Pada saat itulah dia tidak lagi merasa berkonflik dengan perasaannya. Nah, sekarang kamu sudah melihatku. Anda telah mencapai tujuan Anda, jawab Geralt dengan senyum masam di wajahnya. Puff, sejak kapan kamu menjadi seperti ini? Saya tahu. Anda harus memiliki beberapa gadis di sisi Anda sekarang sehingga Anda telah melupakan semua tentang teman sekelas Anda. Bagaimanapun juga, sebenarnya ada alasan lain aku datang mencarimu hari ini. Geralt hanya mengangguk, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Jadi begini, saya baru-baru ini memulai sebuah perusahaan selebriti dan saya sekarang menjadi pembawa berita. Karena perusahaan saya berada di bawah perusahaan Anda,
Saya pikir kita bisa pergi ke York North Mountain untuk mencoba menarik lebih banyak perhatian dan pelanggan. Namun, orang-orang di sana memberitahu kami bahwa kami tidak diizinkan masuk. Jawab Felicia, saya bisa membantu dengan itu. Mulai sekarang, kalian semua bebas masuk, kata Geralt sambil tersenyum. Felicity mengerutkan bibirnya sedikit ketika dia melihat betapa baik dia memperlakukannya. Sementara dia dipenuhi dengan sukacita. Hatinya menanggung jumlah kesedihan yang sama. Dia secara alami senang karena Geralt tidak menyalahkannya karena bersikap kasar dan jahat padanya di masa lalu. Dia masih memperlakukannya sebagai teman sekelas dan teman. Namun, dia juga sedih karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat waktu ketika mereka baru saja mulai kuliah. Saat itu, Geralt akan terus-menerus mengintipnya. Sebagai seorang gadis, dia pasti mengerti apa artinya itu. Geralt tertarik padanya. Namun, pada saat itu, bagaimana mungkin dia tertarik pada seseorang seperti dia? Melihat kembali sekarang, dia dipenuhi dengan penyesalan. Akan sangat bagus jika dia berkumpul dengan Geralt saat itu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku juga? Tanya Geralt tiba-tiba sementara Felicity masih mengenang di kepalanya. Hah, bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Felicity. Tampak terkejut, iya. Kenapa kamu tidak masuk dulu? Kita bisa mendiskusikan masalah ini lebih jauh di dalam. Jawab Geralt sambil tersenyum. Sementara ini terjadi, kerumunan sudah terbentuk di Wayfair Mountain Entertainment. Dan perjamuan semakin meriah dari menit ke menit. Sejak Jessica bubar dan melelang jalan komersial Maybury yang awalnya bernama agar Geralt bisa fokus memulai bisnisnya sendiri, Wayfair Mountain Entertainment telah dilelang juga untuk tujuan manajemen. Karena Yunus entah kenapa memutuskan untuk mengadakan perjamuan ulang tahunnya di sini dari semua tempat. Semua orang yang hadir secara alami tahu apa artinya ini. Terus terang, keluarga panjang akan menanam bendera mereka di sini lagi di masa depan. Mereka akan bangkit kembali dari tempat mereka pernah jatuh di masa lalu. Ah, Tuan Long, begitu banyak orang datang hari ini. Mereka semua pasti memberimu banyak wajah. Memuji seorang pelayan saat dia melihat betapa meriahnya perjamuan itu. Haha, tapi tentu saja, juga. Apakah Gia dan keluarganya sudah tiba? Tanya Yunus. Saya sudah bertanya tentang mereka dan sepertinya mereka semua sedang dalam perjalanan ke sini. Sepertinya dia akhirnya akan menjadi milikmu, Tuan Long. Saya memperlakukannya dengan sangat baik dan saya bahkan rela merendahkan diri di depannya. Untuk berpikir bahwa dia jatuh cinta dengan Geralt sebelum ini. Jika saya tidak menekannya, dia akan terus memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Namun semakin dia bertindak seperti itu, semakin aku ingin dia menjadi milikku. Sial, saya hanya semakin marah dengan membicarakan ini. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Oh tidak, saat itu, seorang pramusaji sedang mencoba mengisi ulang gelas anggur Yunus. Namun, dia tidak sengaja menjatuhkan gelas anggur. Sialan, apa kau tidak punya? Sementara Yunus sudah bersiap untuk melancarkan serangan kutukan. Saat dia melihat betapa cantiknya pelayan itu, dia langsung berhenti. Halo, cantik, bagaimana aku merindukanmu sebelumnya? Tanya Yunus. Oh, ya. Kamu baru saja terlihat sibuk. Terlebih lagi, beberapa orang membuat keributan sebelumnya. Aku bisa mengerti kenapa kamu tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Jawab gadis itu sambil tersenyum kecil. Dia terlihat lebih cantik saat tersenyum. Saat gadis itu hendak melanjutkan menuangkan anggur untuk Yunus, dia meraih tangannya sebelum berkata, "Tunggu sebentar, lihat di sini. Anda menumpahkan anggur merah pada saya sebelumnya. Permintaan maaf yang begitu sederhana tidak akan berhasil. Jika Anda ingin kemarahan saya ditundukkan, Anda harus menemukan cara lain untuk menyenangkan saya. Lalu, apalagi yang bisa kulakukan untuk membuatmu bahagia, Tuan Long?" Tanya gadis itu malu-malu. Hahaha, itulah yang ingin aku dengar. Ayo ke belakang bersamaku. Karena masih ada lebih dari 1 jam sebelum pesta ulang tahun secara resmi dimulai. Yunus telah memutuskan bahwa dia akan bersenang-senang dengan gadis ini terlebih dahulu. Sekarang, Tuan Long, tanya kepala pelayan. Jelas menyadari waktu. Jangan khawatir. Aku akan mengawasi waktu. Aku akan segera kembali. Jawab Yunus sambil mulai menuntun gadis itu ke sebuah ruangan di belakang. Pada saat itu,
Seorang wanita tiba-tiba berdiri di depan Yunus sebelum berkata, "Apa yang kamu lakukan, Yunus?" "Ah, kakak ipar, aku punya sesuatu untuk diperhatikan sekarang. Jangan khawatir, saya akan segera kembali." Haha, wanita yang dimaksud tidak lain adalah Safia. Di belakangnya, berdiri Natasha, adik perempuannya bersama beberapa teman sekelas Natasha. Mata Safia mencerminkan perasaan jijiknya. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Yunus dengan gadis itu. Lebih buruk lagi, dia bertengkar dengan Yunus tadi malam. Penyebabnya adalah karena dia berencana mengundang Geralt ke pesta ulang tahunnya hari ini. Niatnya sederhana, dia hanya ingin pamer ke Geralt. Dan untuk melakukan itu, dia harus hadir terlebih dahulu. Lokasi yang sempurna untuk rencananya juga. Ini adalah hiburan gunung, Wayfair, tempat di mana dia menderita kesedihan yang paling gelap dan terdalam. Itu adalah tempat terbaik baginya untuk menamparkan wajah Geralt. Sejujurnya, dia tahu dia tidak akan puas hanya dengan menamparnya sekali atau dua kali. Dia ingin benar-benar mempermalukannya, untuk membuatnya kagum padanya ketika dia berada di puncaknya sehingga dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan padanya. Lihat Geralt, jadi bagaimana jika Anda meninggalkan saya? Saya menjalani kehidupan yang sangat mulia sekarang. Apakah kamu menyesali semua tindakanmu sekarang? Geralt, balas dendam adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Namun, Yunus memiliki hal lain di pikirannya. Dia mengadakan perjamuan ulang tahunnya di sini karena dia secara khusus ingin menargetkan Geralt. Ini adalah inti dari mengapa mereka akhirnya bertengkar malam sebelumnya. Secara alami, Safia tidak bisa mengalahkan Yunus. Karena itu, dia pergi begitu saja bersama saudara perempuannya. Pada saat itu, dia benar-benar tidak bisa diganggu olehnya. Tuan Long, apa sebenarnya yang kita lakukan di sini di ruang tamu? Bukankah ada banyak tamu yang menunggu untuk bertemu denganmu di luar? Tanya gadis itu. Hehehe, jangan bilang kamu tidak tahu kenapa kita ada di sini. Sekarang masuklah, kata Yunus sambil nyengir. Setelah mengatakan itu, dia mendorongnya ke ruang tamu. Apa yang kamu coba lakukan? Teriak gadis itu dengan ngeri. Seseorang, selamatkan aku. Tolong. Saya sudah memesan seluruh tempat hari ini. Siapa yang benar-benar berani? Pada saat itu, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. 5 orang kemudian bergegas masuk. Saudara, sial, beraninya kau menyentuhnya. Apakah kalian semua merekam ini? Kamu pasti bosan hidup. Ya, teriak salah satu pria dengan ganas saat dia berjalan ke arah Yunus. Saat dia mengatakan itu, pria lain sibuk mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam adegan yang terjadi di depan mereka. Kakak, Anda di sini. Aku sangat takut barusan. Gadis itu kemudian buru-buru berlari ke sisi kakaknya. Yunus sendiri terkejut setelah melihat begitu banyak hal terjadi sekaligus. Ketika dia akhirnya berbalik untuk melihat wajah pria yang marah itu, dia terkejut tanpa kata-kata. Harry, mengapa kamu di sini? Bagaimana Anda bahkan mendapatkannya? Tanya Yunus sambil mulai berkeringat dingin. Oh, sungguh kebetulan yang menyenangkan. Jadi kau pelakunya, Tuan Long. Jadi kamu berani menghina adikku tercinta. Ya, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Raung Harry saat dia menendang Yunus tepat di dada. Yunus mendapati dirinya terbang ke ujung ranjang yang lain. Ketika dia akhirnya mendarat, dia langsung mencengkeram dadanya. Dia merasa seolah-olah dia akan mulai muntah darah setiap saat. Tahan, dia perintah Harry ketika beberapa anak buahnya segera menjepit lengan dan kaki Yunus. Wajah Yunus pucat ketakutan. Dia kemudian mulai berteriak. Penjaga! Penjaga! Masuk ke sini sekarang juga. Dia berteriak sangat keras bahkan suaranya mulai terdengar serak. Berteriaklah. Berteriaklah sekeras yang Anda mau. Selama Anda berada di ruangan ini, tidak ada yang akan mendengar Anda. Anda tidak hanya mengirim orang-orang Anda setelah kepala saya. Anda hampir mengambil keuntungan dari saudara perempuan saya juga. Kamu adalah bajingan yang tak termaafkan. Yunus Long. Teriak Harry sambil menamparkan pipi Yunus. Aku salah. Harry. Juga sejak kapan kamu punya saudara perempuan? Aku sama sekali tidak tahu tentang dia. Pada saat itu, Yunus tidak mampu lagi mempertahankan kepribadian dominannya yang biasa. Sebagai balasan, Harry memberikan tamparan keras lagi pada Yunus sebelum berkata, setelah memperlakukan adikku seperti ini,
Kamu benar-benar selesai untuk hari ini. Seperti yang aku katakan. Aku salah. Harry. Harry. Dengarkan aku. Kami berdua memiliki dendam dan keluhan yang sama. Meskipun Anda mungkin ingin membalas dendam terhadap saya tahu bahwa jauh di lubuk hati Anda, yang sebenarnya Anda kejar hanyalah lebih banyak uang, bukan? Saya bisa memberi Anda semua uang yang Anda inginkan. Juga, ini hari ulang tahunku hari ini dan para tetua keluarga panjang juga hadir. Mengapa kita tidak mendiskusikan hal-hal secara sipil? Yunus sangat sadar bahwa dia telah dijebak. Dia telah berjalan langsung ke perangkap mereka sehingga mereka bisa menjebaknya. Dia saat ini dipenuhi dengan penyesalan karena tidak menahan nafsunya sebelumnya. Juga, Harry, kau tahu siapa aku, kan? Saya yakin Anda sadar bahwa tidak ada gunanya menyinggung perasaan saya. Terlebih lagi, Wayfair Mountain Entertainment memiliki kamera keamanan di mana-mana. Tidak akan lama sebelum anak buahku menyadari apa yang terjadi. Ketika mereka akhirnya sampai di sini, segalanya tidak akan berakhir baik untukmu. Jadi bagaimana? Mengapa tidak mengambil uang itu dan pergi sekarang? Jelas Yunus buru-buru. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Long. Saya harus mengatakan, itu lucu bagaimana Anda masih mencoba menakut-nakuti saya sekarang. Pertama-tama, kami masuk melalui pintu belakang. Kedua, saya kira Anda tidak tahu siapa yang mengawasi proses pemasangan semua kamera keamanan di gedung. Jawab Harry sebelum mencibir dingin. Maksudmu? Betul sekali. Itu aku. Teriak Harry saat dia mendaratkan tamparan lagi di wajah Yunus. Apa yang kamu inginkan kalau begitu? Tanya Yunus sambil menelan ludah. Oh, aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Lihat. Anda telah menghina saudara perempuan saya hari ini dan saya telah menangkap basah Anda. Aku tidak butuh uang sialanmu. Saya ingin Anda berlutut di depan saya dan memanggil saya Tuan 3 kali berturut-turut. Sebenarnya tunggu. Tuan akan terlalu mudah. Mari kita pergi dengan kakek sebagai gantinya untuk membuat segalanya lebih menarik. Sementara kami melakukannya, Anda juga harus mengatakan seberapa kasar Anda di akhir masing-masing dari 3 kalimat itu. Saya akan memaafkan Anda setelah Anda melakukannya. Bagaimana? Ejek Harry. Dalam mimpimu segera setelah dia mengatakan itu, Yunus menerima tamparan keempatnya hari ini. Apakah kamu pikir aku sedang bermain-main? Aku akan habis-habisan hari ini, Yunus. Dalam skenario terburuk, aku akan binasa bersamamu. Aku tahu betul bahwa seorang bastard sepertimu tidak akan melepaskanku dengan mudah. Kata Harry sambil mengeluarkan pisau. Ketika dia melihat raut wajah Harry, Yunus menyadari betapa seriusnya situasinya. Pada titik ini, Harry tampak seperti dia bersedia melakukan apa saja. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu minta, Harry. Aku akan melakukannya, teriak Yunus sambil berlutut ketakutan. Kakek, aku kasar. Saat dia mengulangi kalimat itu 3 kali, pria lain terus merekam setiap detik yang menyedihkan itu. Namun, menjelang akhir kalimat terakhirnya, Yunus tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan spray ke arah Harry. Sementara yang lain tertegun sejenak, dia bangkit, membuka jendela, dan kemudian melompat keluar. Sialan, jangan biarkan dia lolos, teriak Harry setelah pulih dari keterkejutannya. Dia dan yang lainnya segera mulai mengejar Yunus. Namun, Yunus sudah mulai berteriak saat dia melarikan diri. Semua kebisingan secara alami menarik perhatian pengawal di depan. Bapak, panjang, teriakan itu datang dari Dante yang memiliki sekelompok besar pengawal bersama dengannya. Harry, para penjaga ada di sini, kata salah satu anak buah Harry. Sialan, kami pasti akan kalah jumlah. Kita harus mundur dulu, perintah Harry. Bersama dengan gadis itu, kelompok itu kemudian dengan cepat keluar dari Wayfair Mountain Entertainment. Setelah mereka, kejar mereka dan bunuh mereka semua, teriak Yunus marah. Ini adalah pertama kalinya Yunus diperlakukan seperti ini. Penghinaan besar hampir tak tertahankan baginya. Saat pengawalnya mengejar Harry dan kelompoknya, kepala pelayan Yunus mendekatinya sebelum bertanya dengan nada khawatir. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Long? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Kaulah yang telah memilih tempat jelek ini untuk menjadi tuan rumah perjamuan ulang tahunku. Jika bukan karena tempat ini, Harry dan anak buahnya tidak mungkin bisa menyelinap masuk dengan mudah.
Apakah kamu bahkan tahu aku hampir mati? Terlepas dari kenyataan bahwa kepala pelayannya tampak berusia hampir 60 tahun, Yunus masih menamparkan wajahnya dengan keras. Merasa malu, kepala pelayan kemudian segera berkata, ini semua salahku. Saya jelas telah menganiaya Anda, Tuan Long. Jika boleh, hari ini masih hari ulang tahunmu, Tuan Long. Dan beberapa tokoh kaya dan berpengaruh sedang menunggu di dalam untuk bertemu denganmu. Mengapa kita tidak kembali dulu? Menyarankan kepala pelayan. Mendengar itu, Yunus menggerutu dengan marah sebelum berjalan kembali ke dalam gedung sambil merapikan dasinya. Hei, lihat di sana. Itu tunangan Tuan Long, kan? Nona Gia, memang, Anda tahu. Saya pernah mendengar desas-desus tentang kecantikannya yang luar biasa dan temperamennya yang luar biasa. Sekarang setelah saya melihatnya secara langsung, saya pasti bisa setuju dengan apa yang saya dengar. Beberapa pengusaha dan selebriti di tempat tersebut sedang melihat dan mendiskusikan Gia dan keluarganya yang secara alami juga diundang ke pesta ulang tahun. Ngomong-ngomong, apakah kalian semua sudah mendengar? Nona Gia tampaknya memiliki hubungan yang agak dekat dengan Tuan Crawford. Hubungan mereka cukup ambigu dan dari apa yang saya diberitahu, dia hampir menjadi pacar Mer. Crawford, hampir. Ku dengar dia sudah menjadi wanita Tuan Crawford. Desas-desus yang lebih ekstrim adalah bahwa dia sudah hamil dengan anaknya. Mereka berdua mungkin menjadi pasangan bukan rahasia besar lagi. Apakah itu benar? Hei, tenang. Apa yang akan terjadi jika anak buah Tuan Long mendengar semua itu? Bahkan saya pernah mendengar beberapa rumor tentang Nona Gia dan Tuan Crawford bersama. Namun, terlepas dari apa yang kami dengar, Nona Gia jelas masih wanita Tuan Long sekarang. Kerumunan kemudian melanjutkan mendiskusikan masalah ini dengan suara rendah. Gia sendiri saat ini sedang berjalan-jalan dengan Tami dan teman-temannya yang lain. Kemanapun dia pergi, dia bisa mendengar potongan diskusi mereka tentang hubungan antara dia dan Geralt. Jika bukan karena kesempatan itu, dia pasti sudah mengutuk semua orang yang menjelek-jelekkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memerah dalam diam. Bahkan Safia telah mendengar diskusi yang merajalela di antara kerumunan. Mendengar semua itu hanya membuatnya marah. Dia seharusnya menjadi protagonis hari ini. Namun, dengan Gia di sini, jelas bahwa dia tidak akan menjadi sorotan. Kesadaran akan hal ini hanya membuatnya semakin muram. Terlebih lagi, mereka semua mengatakan bahwa Geralt dan Gia memiliki hubungan dekat. Ketidaknyamanan Safia menjadi lebih buruk dari itu. Bagaimanapun, bagi semua orang, Gia lebih baik darinya dalam segala aspek. Dan itu bukan bagian terburuknya. Meski begitu cakap, Gia sebenarnya berhubungan baik dengan mantan pacarnya. Semua kejengkelan ini membuat Safia sangat frustrasi. Mau tak mau dia menatap tajam ke arah Gia setiap kali dia melihatnya. Pada saat itulah Yunus masuk kembali ke tempat kejadian. Ketika dia melihat Gia, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Terlepas dari seberapa banyak dia mengejarnya, dia selalu mempertahankan ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia bersamanya. Meskipun dia tahu bahwa Yunus merayakan ulang tahunnya hari ini, peristiwa itu tidak banyak mengubah sikapnya terhadapnya. Yunus juga kesal dengan kenyataan bahwa dia sebelumnya telah dihina dan dihina. Saat dia duduk di kursi utama dengan frustrasi, beberapa anggota keluarga Quarrington berjalan untuk menyambutnya. Namun, dia hanya terus duduk diam, bahkan tidak repot-repot membalas salah satu dari mereka. Pada saat itu, Safia berjalan ke arahnya sebelum berkata dengan suara iri, "Kamu tahu, Yunus, ini hari ulang tahunmu hari ini. Tapi sepertinya tunanganmu sedikit tidak senang. Juga, apakah Anda tahu apa yang dikatakan semua orang sebelumnya?" Lanjutkan. Hampir semua orang bersikeras bahwa Gia benar-benar menyukai Geralt. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa kamu memaksa Gia untuk bersama denganmu. Aku bahkan pernah mendengar kabar yang mengatakan bahwa kaulah yang menyebabkan Geralt dan Gia putus. Benar-benar omong kosong *. Siapa yang bilang, aku akan membunuh mereka semua? Geram Yunus sambil membanting kedua tangannya ke meja. Semua orang terkejut dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Reaksinya membuat semua orang ingat mengapa mereka menghadiri perjamuan ulang tahunnya sejak awal. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk masuk ke buku bagus Yunus.
Melihat semua orang berhenti bergosip, Yunus kemudian menatap Gia sebelum berkata dengan dingin. Kemarilah dan duduk di sebelahku. Gia. Saya ingin orang-orang ini tahu bahwa Anda adalah wanita saya. Kamu adalah wanita Yunus Long, kataku. Gia mengerutkan kening ketika dia mendengar dia mengatakan itu. Alih-alih mematuhi perintahnya, dia hanya berbalik menghadap ke arah lain. Ketika mereka melihat reaksinya, banyak tamu mulai tersenyum kegirangan. Gia jelas telah memberikan tamparan mental ke wajah Yunus. Dia tidak memberinya rasa hormat sama sekali. Yunus sudah sangat tidak senang hari ini. Tidak hanya kekesalannya bertambah setelah mendengar apa yang Safia sampaikan kepadanya. Gia baru saja memberinya sikap dingin. Terlebih lagi, dia sekarang merasakan lebih banyak tekanan karena semua orang menatapnya dengan intens. Kemarahannya pada saat itu tidak mengenal batas. Aku menyuruhmu untuk datang ke sini. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Teriak Yunus sambil bangkit dan berjalan ke arah Gia. Saat dia berada di depannya, dia meraih lengannya dan dengan kasar mulai menariknya ke tempat duduknya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan cara ini? Teriak Tami saat dia dan gadis-gadis lain menatap Yunus dengan marah. Mereka awalnya berpikir bahwa karena tidak mungkin bagi Gia dan Geral untuk bersama lagi. Bersama dengan tuan muda dari keluarga Long akan menjadi hal terbaik kedua. Selama dia adalah orang yang baik. Mereka bisa dengan jelas melihat sekarang seberapa bajingan Yunus sebenarnya. Dia tunangan dewaku. Dia harus melakukan apapun yang kusuruh. Dan sekarang, aku ingin dia duduk di sampingku untuk menuangkan anggur sialan. Sialan Geral. Geral hanyalah sampah di mataku. Raung Yunus sambil terus menarik lengannya. Semua anggota keluarga Quarrington memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, seperti yang diharapkan, tidak ada yang berani berbicara. Safia tersenyum penuh kemenangan saat dia melihat adegan sebelum dia bermain. Begitu mereka tiba di kursi utama, Gia duduk di kursi di sebelahnya sambil memegangi pergelangan tangannya. Yunus jelas-jelas menggenggamnya terlalu kasar. Ulang tahun saya hari ini. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu dingin padaku untuk sekali ini? Tersenyumlah. Astaga, tersenyumlah saat Anda menuangkan anggur dewa saya. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Namun, tidak ada yang mengeluh juga. Bagaimanapun, mereka semua menikmati kursi barisan depan mereka untuk drama ini. Kepahitan di hati Gia memuncak pada saat itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Memaksa senyum tipis, dia kemudian mulai menuangkan anggur untuk Yunus. Fantastis. Bersorak dan bertepuk tangan orang-orang dari dalam kerumunan. Safia sendiri tersenyum halus sambil berkata, haha, kakak iparku terlalu baik untuk orang seperti Geral. Mengapa ada orang yang mengatakan bahwa dia mencintainya? Dari apa yang saya lihat, jelas bahwa dia jungkir balik untuk Yunus. Jika tidak ada di antara kalian yang membeli itu, mengapa Gia dan Yunus tidak berciuman di depan semua orang? Haha, itu akan menjadi hadiah ulang tahun terbesar untuk Yunus. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang mulai bersorak dan bertepuk tangan lagi. Dia benar, lanjutkan. Ciuman, ciuman, ciuman. Jika itu adalah adegan ciuman yang Anda inginkan, maka adegan ciuman akan Anda dapatkan. Cibir Yunus sambil berusaha memeluk Gia agar Gia terpaksa menciumnya. Namun, Gia segera menghindarinya sebelum berteriak. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Dia tidak bisa menahannya lagi. Oh, apa yang sedang terjadi di sini? Kata Safia sambil memalsukan keterkejutannya. Sebaliknya, semua orang benar-benar terkejut. Kataku, ada apa denganmu? Kakak ipar, kamu sama sekali tidak memberikan wajah Yunus. Meskipun faktanya dia merayakan ulang tahunnya hari ini. Apakah hatimu benar-benar masih milik Geral? Tambah Safia. Mendengar pernyataannya, kemarahan Yunus semakin meningkat saat dia memelototi Gia. Beraninya kau mencoba menghindariku. Anda harus mematuhi semua yang saya katakan. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, aku akan memastikan Quarrington tidak ada lagi di Mayberry City. Raung Yunus dengan marah sambil menarik rambut Gia karena marah. Dia kemudian menariknya ke dalam pelukannya. Dengan paksa memposisikannya ke dalam pelukan. Namun Gia tidak memiliki semua itu. Lepaskan aku. Orang gila.
Saat Gia berjuang mati-matian untuk membebaskan dirinya, dia tanpa sadar mulai mengangkat tangannya. Dan sesaat kemudian, sebuah tamparan terdengar. Gia baru saja menamparkan wajah Yunus. Kau memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku. Yunus sangat terkejut dan marah hingga dia hampir bisa merasakan dirinya siap untuk memuntahkan darah. Semua orang hanya bisa menatap dengan mata terbelalak pada apa yang baru saja mereka saksikan. Apakah kamu baik-baik saja? Gia, Tami dan gadis-gadis lain yang memecahkan keheningan saat mereka menarik Gia menjauh dari Yunus dalam upaya mereka untuk melindunginya. Berlututlah di depanku segera. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Geram Yunus. Amarahnya tak terhingga saat dia menangkupkan tangan di pipinya yang terluka. Saat dia mengatakan itu, anggota keluarga Long lainnya juga telah bangun. Perlahan-lahan berkumpul di sekitar mereka. Lagi pula, Gia baru saja menamparkan Yunus di depan umum. Itu setara dengan dia menamparkan wajah semua Long lainnya juga. Saya sangat menyesal, Tuan Long. Gia kasar dan tidak sopan padamu. Saya sangat menyesal, Tuan Long, kata Walton sambil segera bergegas maju untuk meminta maaf kepada Yunus. Dia telah menggertakkan giginya sambil juga mengepalkan kedua tinjunya saat dia mengatakan itu. Lagi pula, tidak ada ayah yang bisa mentolerir melihat putri mereka diperlakukan seperti ini. Adapun anggota keluarga Quarrington lainnya, mereka semua sangat takut bahwa keadaan akan terus memburuk. Pada saat itu, paman ketiga Gia mulai berjalan ke arah Yunus dengan senyum di wajahnya, jelas mencoba untuk meredakan situasi. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Yunus meninjunya tiba-tiba. Enyah! Raung Yunus saat paman ketiga Gia jatuh ke lantai. Paman ketiga, teriak Gia. Quarrington lainnya sekarang sangat ketakutan. Beralih untuk melihat Gia, Yunus kemudian mulai berjalan perlahan ke arahnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu mengenai dahinya. Teriak Yunus sambil meletakkan telapak tangan di dahinya. Melihat ke lantai, dia menyadari bahwa dia telah ditembak dengan pelet plastik. Siapa yang melakukan itu? Umpat Yunus dengan keras. Sebagai tanggapan, pelet plastik lain ditembak. Yang ini juga mengenai dahi Yunus. Sekarang mengetahui dari arah mana pelet itu ditembakkan, Yunus melihat ke arah pintu masuk utama venue. Dia melihat beberapa pria berdiri di sana. Kemungkinan pemimpin mereka memegang pistol mainan yang masih mengarah ke Yunus. Kapan mereka masuk? Haha, bullseye untuk kedua tembakan, kata orang yang menembak pelet itu sambil melemparkan pistol mainan ke samping sebelum mulai tertawa. Sialan. Ini kamu lagi. Apakah Anda muak dengan hidup atau sesuatu? Yunus mengenali wajah mereka. Bagaimanapun, mereka sebelumnya datang untuk menimbulkan masalah. Namun, mereka segera dipukuli oleh anak buahnya sebelum mereka berhasil melarikan diri. Tentu saja, kelompok yang berdiri di pintu masuk utama gedung itu adalah Yul dan anak buahnya yang lain. Setelah mendengar Yunus mengatakan itu, Yul mulai berjalan ke arahnya dengan kedua tangan di sakunya. Kelompok prianya mengikuti di belakangnya. Aku senang kamu menyadarinya. Saya merasa sangat tidak nyaman sekarang. Anda tahu. Ayolah, pukul lagi. Tolong, jawab Yul sambil mencibir. Kenapa kamu, pria? Tangkap mereka. Sebelum Yunus bisa memerintahkan anak buahnya untuk menghajar mereka, kepala pelayannya buru-buru berlari untuk menghentikannya. Bapak, Panjang, tolong jangan bertindak sembarangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan terlebih dahulu. Bisik kepala pelayan. Yunus Panjang, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka Anda lebih baik melepaskan adik ipar saya. Kalau tidak, kamu akan selesai hari ini. Teriak Yul sambil menunjuk ke arah Gia. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Ya ampun. Tuan Long benar-benar membuat dirinya dalam situasi yang sangat berantakan kali ini. Saya setuju. Keluarga Panjang benar-benar akan mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Sama seperti sebelumnya, kerumunan sudah mulai mendiskusikan situasi saat ini di antara mereka sendiri. Adapun Aiden, yang sebelumnya terluka, dia menyenggol bahunya ke bahu Yul sebelum menatapnya. Itu adalah caranya mengingatkan Yul untuk memperhatikan apa yang dia katakan. Bahkan jika mereka ada di sini untuk membuat keributan hari ini. Seluruh operasi adalah masalah yang sangat besar. Jadi sepertinya rumor itu benar.
Apakah tuan muda dari keluarga panjang benar-benar tertarik dengan sisa makanan orang lain? Diskusi menjadi lebih merajalela dari sebelumnya di kerumunan. Pada saat itu, dia menatap Yul sebelum berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan?" Ya, itu tidak terlalu penting. Bagaimanapun, karena kita semua sudah ada di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka lebih jauh. Jawab Yul. Yul sangat marah sehingga wajahnya sekarang merah padam. Begitu, tidak heran Yul dan anak buahnya datang untuk membuat keributan lebih awal. Mereka mencoba membawa Nona Gia pergi. Tuan muda pasti marah. Lagi pula, Yul adalah saudara baptis Tuan Crawford. Memang, namun, sebelum mereka dapat melanjutkan diskusi lebih jauh, seorang wanita tiba-tiba berkata, "Hah? Betapa beraninya kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membuat keributan. Tapi kenapa Geralt tidak ada di sini? Kenapa dia hanya mengirim anak buahnya? Suruh dia datang secara pribadi jika dia menginginkan masalah. Juga, jangan hanya menyebut orang lain sebagai saudara iparmu." Wanita yang dimaksud adalah Safia. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia mendengar Yul menyebut dia sebagai saudara iparnya. Sialan, mereka benar-benar bosan hidup. Bukan. Ini adalah kedua kalinya Anda mencoba membuat keributan di pesta ulang tahun saya. Aku akan memukul kalian semua sampai mati jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan, teriak Yunus marah. Pada saat itu, semua pengawal keluarga Long yang hadir telah mengepung Yul dan anak buahnya. Tampaknya ada setidaknya 100 dari mereka. Ini adalah pemandangan yang sangat besar sehingga semua pengusaha dan selebritas di sana terkejut. Ya Tuhan, Anda memiliki begitu banyak pria dengan Anda. Aku ketakutan. Waktu kuis pop, apakah Anda tahu keluarga mana yang memiliki lebih banyak pria bersama mereka di Mayberry City? Kata Yul sambil tertawa. Tangannya disaku. Begitu kalimatnya berakhir, peluit ditiup. Setelah itu, sekelompok besar pria mulai bergegas masuk dari pintu masuk utama tanpa peringatan. Diperkirakan 5 hingga 600 orang juga telah mengepung bagian luar gedung. Semuanya bekerja untuk keluarga Crawford. Dengan banyak pria yang tiba-tiba berdiri di belakang Yul, Yunus benar-benar terkejut. Bahkan Safia terdiam saat melihat semua pria yang tiba-tiba dipanggil Yul. Berdasarkan situasi saat ini, terlihat jelas bahwa tidak mungkin keluarga Long memenangkan pertempuran ini. Semua pria ini milik Geralt. Sejak kapan dia menjadi seperti ini? Pikir Safia dalam hati. Pada saat itu, beberapa senior keluarga Long melihat sekeliling mereka dengan cemas. Tuan muda ketiga, tolong jangan bertindak impulsif. Mereka sengaja mencoba memprovokasi Anda sekarang. Jika Anda melakukan langkah pertama, mereka akan memiliki alasan untuk mulai melawan. Kata salah satu anggota senior dengan tergesa-gesa. Harap bersabar. Yunus, aku ingin melihat apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Kata anggota keluarga Long lainnya dengan cemas. Bapak, Lile ada di sini. Teriak seseorang dari kerumunan pada saat itu. Begitu mereka mendengar namanya, kerumunan secara otomatis mulai memberi jalan baginya untuk lewat. Zack dan Michael terlihat berdiri di ujung jalan yang baru dibuka. Bapak, Lily, Tuan Zeke, menyapa beberapa pengusaha di sana ketika mereka juga berdiri di samping untuk memastikan bahwa ada jalan terbuka di depan kedua pria itu. Semua anggota keluarga Long sekarang menyadari bahwa Zack juga hadir. Di antara Longs, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu denganmu, Tuan Lile. Ini adalah ulang tahun tuan muda ketiga keluarga Long hari ini. Anda tahu apa sebenarnya yang Anda maksud dengan adegan saat ini? Jelas bahwa beberapa anggota senior di sana mengenal Zack. Ah, itu tidak berarti apa-apa. Dan ya, aku tahu Yunus merayakan ulang tahunnya hari ini. Jadi aku datang hanya untuk bersenang-senang. Selamat ulang tahun, Yunus. Jawab Zack sambil tersenyum. Lalu bagaimana kamu menjelaskan semua penjaga di sini? Tanya orang yang sama lagi. Oh, mereka, ya. Mereka semua dulu bekerja di Mayberry Commercial Street. Mereka semua sama-sama senang mendengar bahwa tuan muda ketiga keluarga Long sedang merayakan ulang tahunnya di Wayfair Mountain Entertainment. Bagaimanapun, ini dulunya adalah rumah lama kami. Itulah satu-satunya alasan mengapa kita semua ada di sini hari ini. Tidakkah menurut Anda terlalu sensitif?
Tuan Long, bagaimanapun, karena kita sudah di sini untuk merayakan ulang tahunnya. Tidakkah menurutmu kamu harus mengundang kita semua setidaknya untuk minum, jawab Zaki. Yunus hampir tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar ini. Namun, dia tidak bodoh. Dia cukup tahu untuk tidak bergerak melawan Zack. Dia hanya bisa memalingkan kepalanya ke samping karena marah. Tapi tentu saja, keluarga panjang selalu ramah kepada tamu kami. Tolong, ikut saya, Tuan Lile, kata senior keluarga panjang dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Zack, Yul, dan beberapa orang lainnya duduk di meja sebelah Yunus. Yunus merasa sangat tertekan saat itu. Tepat ketika dia hendak menyesap anggur merah, suara pukulan keras terdengar. Sesuatu telah mengenai pipi Yunus. Ketika dia mendongak, dia melihat Yul dan Aiden membidikkan kacang padanya. Sialan, geram Yunus sambil memelototi mereka berdua dengan ekspresi ganas di wajahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya erat-erat sambil mengambil napas dalam-dalam. Berharap itu akan memungkinkan dia untuk mengendalikan emosinya. Namun, beberapa saat kemudian, sepotong daging babi rebus mengenai Yunus tepat di dahinya. Kamu bajingan, teriak Yunus sambil langsung berdiri dengan marah. Yunus, tenangkan dirimu, kata anggota senior lain dari keluarga Long sambil meletakkan tangannya di bahu Yunus untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang gegabah. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.